Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di sini dengan channel Jurong Motor Channel. Baiklah teman-teman, selamat sore dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan lindungan serta berkah dalam hidupnya dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada sore kali ini kita kedatangan Mega Pro Monoshock yang peruntukannya ini motor dipergunakan di perladangan, guys. Kelihatan ya lumpurnya, dan bannya ini ban brutal untuk ban belakangnya, tapi untuk ban depannya ini ban yang standar-standar saja. Nah, tuh kondisi ban depannya seperti itu, guys. Dan untuk motornya ini full kotor ya belakangnya, karena beberapa hari yang lalu ini motor digunakan untuk melangsir sawit di lahan gambut. Nampak tuh ya, sayapnya juga luar biasa kotornya. Oke, baiklah. Jadi karena ini motor dipergunakan di lahan gambut yang notabene-nya itu jalannya itu becek, licin dan juga terbenam bannya, maka motor ini mengalami boros kampas kopling, guys. Ya, motor ini mengalami boros kampas kopling. Nah, setelah kita bongkar, kondisinya seperti ini. Ini untuk sisa olinya itu tinggal segini, guys, sangat sedikit ya, nggak sampai 1 liter. Terus olinya itu warnanya itu udah oli gosong ya. Kalau oli hitam kan cuma hitam doang, ini olinya udah hitam keputih-putihan, udah hampir gosong seperti itu. Dan juga di area koplingnya itu beberapa ada kegosongan. Ini dia ya, perhatikan ini gosong, guys, pertengahannya ini gosong. Kelihatan ya, warnanya itu agak berbeda kan. Terus di plat geseknya ini juga pada gosong, guys. Nah nih, ini gosong nih. Kalau dilihat dari kamera mungkin tidak terlalu jelas. Nah ini kelihatan banget nih, agak-agak keunguan, kebiruan. Ini menandakan kalau ini gosong. Harusnya kan ini platnya ini warnanya putih kilat ya, seperti stainless itu. Nah mungkin nanti kalau sudah dicuci akan terlihat lebih jelas. Nah ini perhatikan, ini agak gosong ya. Jadi motor ini dihidupkan suaranya halus, dimasukkan satu ya nggak ada reaksi, walaupun koplingnya itu masih sangat lembut gitu. Nah maka bagaimana cara penanganan yang baik ketika motor ini akan digunakan di daerah yang rawan menggunakan kopling, agar kampas kopling itu tidak hangus terbakar? Nah begini, guys, caranya, guys. Untuk standarnya ini kan tidak ada bolongan di area rantang koplingnya ini ya, maka di sini akan kita berikan pelubangan semua menyeluruh dengan pola yang seling-seling ya, bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, zigzag polanya itu. Untuk area ini sedikit ke gerus tapi tidak masalah, dan juga ini yang bagian sini ini juga agak sedikit kasar, tapi ini tidak masalah, guys, masih bisa lah ditoleransi, daripada kita gerinda nanti alhasil malah nggak rata, malah makin buat boros kampas koplingnya. Jadi ini biarkan saja. Tetapi ketika kopling ini nanti betul-betul terlumasi, maka insya Allah mudah-mudahan kampas itu tidak akan mudah untuk gosong ya, guys ya. Oke, langsung saja ini motor mau kita cuci dulu ya. Area dalamnya itu kita cuci, bak-baknya dan juga komponen-komponen yang lainnya. Setelah itu ini kita lakukan pengeboran ya. Tampak sebelum terjadi pengeboran seperti ini, dan nanti akan kita beritahu setelah ini dibor atau dilubangin gitu ya. Oke, guys ya, untuk daerah mesin sini sudah kita cuci, dan ya yang ini juga sudah kita berikan lubang, guys. Ini lubangnya kalau nggak salah nih mata bor 3 mili, atau disesuaikan saja. Nah setiap satu kantong ini ya, satu paretan ini, satu lubang ini kita berikan 3 lubang. 3 lubangnya itu ada di pinggir, ada di tengah, dan juga ada di pinggir sebelah sini, atau ada di sini, ada di sini, dan juga ada di sini. Nah misal seperti ini, guys, lubangnya itu ada di pinggir, ada di tengah dan pinggir kanan, sehingga nanti seluruh kampas kopling yang ada di sini ini
terlumasi secara sempurna ya, karena sistem kerja kampas kopling itu apabila dia semakin basah maka dia semakin lengket, semakin bergesekan gitu. Tapi kalau misalnya dia itu tidak ada olinya, maka dia hanya bergesekan tetapi tidak menghasilkan tenaga. Alhasil dia hanya menghasilkan panas yang berlebih dan membuat kampas itu menjadi bantat ya. Bantat itu ibaratnya kayak keras gitu, tapi keras tapi digesekkan itu hanya bergeser saja, tidak menghasilkan tenaga gitu ya. Tapi kalau yang nggak bantat itu bergesekan dan juga menghasilkan tenaga untuk di sepeda motor kita. Tipenya tipe basah, semakin dia basah semakin dia bertenaga. Oke, ini tinggal pasang. Nah, karena ini sudah dilubangi seperti ini, maka kampas kopling yang baru ini nanti itu tidak harus direndam dalam oli dahulu ya, karena ini bisa langsung diterapkan sehingga nanti waktu dihidupkan oli langsung masuk melalui celah-celah yang telah kita buat seperti ini guys. Oke, semoga bisa dipahami ya guys ya. Nah guys ya, untuk pemasangan plat geseknya ini dia kan ada yang pipih, ada yang tumpul dan juga ada yang tajam. Nah ini harus bersamaan semua. Ketika yang di dasarnya ini adalah yang tajam, maka ini kita tempelkan, maka yang berikutnya area sini juga harus yang tajam dan ditempelkan seperti ini. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika yang kita masukkan ini yang tumpul, maka untuk belakangnya ini yang tumpul juga dan ke arahnya tetap ke sana. Nah jadi kalau kami itu yang tumpul selalu yang di atas, sementara yang tajam itu selalu yang di bagian sebelah sana ya. Jadi kampas biasa, kampas kopling plat gesek ini yang tumpul, kampas kopling lagi plat geseknya juga ini yang tajam masuk kemari dan sini yang tumpul. Seperti itu seterusnya sampai semua terpasang. Nah untuk Mega Pro guys, kita harus jeli ya. Di sini ada tanda titik seperti ini, maka di sini juga kita pasangkan sesuai dengan yang ada titiknya seperti ini, sehingga ini posisinya menjadi begini ya guys ya. Nah ketika tanda titik tadi tidak bertemu, maka titik topnya itu tidak bertemu dan hasilnya kopling ini tidak bisa menggigit secara maksimal guys. Setelah itu diratakan ya, terus satu dipisahkan ke tengah sebagaimana rumah kampas koplingnya itu sendiri ya. Ini dia guys, sudah sedikit terpasang ya. Jadi karena ini besar dan ini menggunakan baut 19, jadi ini bisa langsung kita pasang dari sini, entah 19 atau 17. Nah ini langsung dari sini. Nah ini bisa kita pasang terlebih dahulu. Nah posisinya seperti ini guys. Jadi lubang-lubang yang tadi itu yang ada di dalam, dia akan melontarkan oli yang ada di dalam untuk merangsek keluar ya melalui celah-celah sini guys. Nah ada juga beberapa orang yang ini sampai di bor juga ya, sampai 2 titik, 1, 2 atau bahkan 3. Tapi untuk kita bagian dalamnya saja ya guys ya. Nah ini nanti tinggal dikencengin, ini dikencengin, terus tutup filter olinya tinggal dipasang kemari guys. Nah dah, baru kita pasang bak sampingnya dan motor kita isi oli, lalu udah bisa kita coba untuk kita hidupkan dan kita bawa jalan. Ya guys, singkat cerita ini semua udah kita pasang ya. Terkesan agak buru-buru dikarenakan memang orangnya udah nunggu mau langsung dibawa pulang kampung gitu. Soalnya katanya dia sambil berjualan gitu di rumah dan belanjaan di rumah itu udah mulai habis. Jadi dia harus cepat-cepat pulang kampung, cepat-cepat mau belanja juga gitu. Tapi setelah dicoba-coba setel, ini kan kain close ini udah ganti, kain close tali koplingnya udah gantian. Ini kayaknya motongnya kurang pendek. Jadi untuk dapatkan kopling yang ideal itu, di sini setelnya udah hampir habis ya. Dan di sini juga udah dinaikkan. Nah, di sini juga udah agak tinggi setelan yang udah digas. Nah ini setelahnya juga udah agak tinggi seperti ini. Padahal kalau misalnya ini kopling talinya belum pernah ganti, masih standarnya itu ini bisa lebih rapat dan yang sana itu bisa lebih leluasa penyetelannya. Ini bisa agak ke dalam sini ya. Ini lebihnya masih banyak gitu kalau kopling baru. Tetapi ya sudahlah. Ini coba dulu kita hidupkan dan coba dulu kita bawa jalan. Oke, udah di kontak on. Kita
Tapi karena ini karbunya karbu vakum, dia itu masih ada berebetnya guys. Kecuali kalau nanti udah diganti jadi karbu PE 28 ini, nah, mungkin agak enak ya. Tuh, kalau suara mesinnya betul-betul halus. Cuma yang memang nggak ada itu kemarin koplingnya, sampai gigi 1 sampai gigi 5 dalam kondisi kehidupan seperti ini, dia tidak ada hentakan sama sekali untuk kampas kopling. Oke, ini tinggal kita tekan-tekan koplingnya biar waktu kopling itu membuka, oli itu masuk ke dalam sela-sela kampas tersebut ya. Setelah itu baru bisa dibawa jalan. Untuk tenaga dari kopling kayaknya udah enak, nggak kayak kemarin nggak bisa jalan sama sekali. Cuman ini mungkin efek daripada monoshock. Jadi kalau dibawa ngebut itu kayaknya ban belakangnya itu kayak lari ke kanan atau lari ke kiri kayak gitu. Udahlah motornya nggak ada rem belakangnya, tambah rem depannya itu kayak batu. Jadi waktu ngetes jalan itu kayak wah, adu nyali. Oke, tapi overall untuk pengerjaan kita sudah selesai dan mungkin orangnya langsung mau dibawa pulang ke DK ya. DK itu mana? Sumatera Utara. Kalau kita sekarang ini di Riau, Bonai Darussalam. Nah, ada kemungkinan tuh ini bos lengan ayunya kena atau di ini kan monoshock. Jadi kalau untuk dibawa tuh kayak lari kanan kiri gitu yang belakangnya. Jadi kayak motor itu jalan dua, yang kalau niti gitu kan, atau kalau misalnya kita jalan lurus gitu, yang depan tuh di sini, yang belakangnya tuh kayak di sebelahnya gitu. Ya kurang enak lah kalau untuk kita yang baru-baru mencoba. Tapi kalau untuk orang yang udah biasa make mungkin ya biasa saja. Oke, mungkin itu dulu untuk tips ya, mungkin itu dulu ya untuk tips memperbaiki ataupun mengakali kampas kopling Mega Pro ataupun motor sejenisnya, yang mana koplingnya itu sering panas, sering selip ya, sering juga habis. Jadi intinya untuk rantang koplingnya itu diberi lubang agar kampas kopling terlumasi secara menyeluruh ya. Pokoknya dia basah gitulah, semakin basah semakin enak gitu. Oke, Jurong Motor Channel undur diri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like video ini dan juga bagikan ke teman-teman kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.